Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Kali ini kita akan membahas film Squid Game episode kelima. Di episode kelima ini kita mendapatkan fakta-fakta yang mengejutkan di balik permainan Squid Game. Dan apa sajakah fakta itu? Jika diceritakan di awal film pasti tidak akan seru kan? Jadi mari kita langsung lanjut saja ke videonya. Ini dia alur cerita film Squid Game episode kelima. Nah, lanjutan dari episode sebelumnya, episode ini langsung dimulai dengan memperlihatkan mereka semua sedang melakukan permainan tarik tambang. Mereka pun melakukan rencananya Sang-woo, yaitu melaju ke depan. Di sini Ki-hun akan terjatuh, namun untungnya semua pemain lawan terjatuh. Dengan kesempatan ini akhirnya timnya Ki-hun pun menarik sekuat tenaga dan mereka pun menang. Lalu episode kelima pun dimulai yang berjudul Dunia yang Adil. Timnya Ki-hun pun akan kembali ke atas menggunakan lift, dan di dalam lift ini ada seseorang yang sangat percaya sekali dengan Tuhan dan dia selalu berdoa. Namun di lain sisi ada juga wanita yang tidak mempercayai Tuhan sama sekali, dan wanita ini adalah wanita yang diundang oleh Sae-byeok. Dia bernama Ji-young. Lalu mereka pun mulai masuk ke kamar para pemain lagi, dan di sini Deok-su pun sangat kaget karena timnya Ki-hun bisa menang, padahal lawannya tadi adalah laki-laki semua. Dan para staf pun tidak lupa membersihkan arena permainan. Dan di sini ada juga staf yang memberontak. Jika kalian ingat, ada beberapa staf yang memberontak di episode sebelumnya. Nah, di sini staf ini menyelundupkan beberapa mayat untuk dioperasi lagi. Lalu kembali ke kamar para pemain. Di sini Hanmi sedikit rasis kepada Ali karena dia bukanlah orang Korea. Dan dia pun ditanya, kenapa kau memilih keluar dari timnya Deok-su? Dia pun menjawab, aku pilih keluar sendiri. Tapi Sang-woo pun menyangkal hal itu. Sang-woo pun berkata bahwa kau dikeluarkan secara sengaja, seakan-akan Deok-su tahu bahwa permainan nanti adalah permainan yang mengandalkan kekuatan. Jadi dia mengeluarkan anggota yang tidak memiliki kekuatan, yaitu seorang perempuan ini. Topik pembicaraan mereka pun berubah seketika karena lampu akan dipadamkan, jadi mereka harus waspada jika akan ada perkelahian lagi. Dan di sini tiba-tiba Sae-byeok pun mengingatkan bahwa kemarin dia melihat temannya dibunuh oleh teman satu timnya. Jadi kita juga harus waspada dengan teman satu tim. Dan oleh karena itu mereka pun akan berjaga secara berpasangan. Lalu Ki-hun pun menyarankan untuk membuat sebuah benteng agar tim mereka tidak mudah untuk diserang. Saat mereka menyusun benteng ini, tiba-tiba Deok-su menghampiri Ki-hun. Dia mengancam Ki-hun bahwa benteng ini tidak berguna jika aku ingin merusaknya. Nah, di sini Ki-hun pun membalik perkataan itu. Orang-orang yang kau sebut tim itu bisa saja mengkhianatimu, karena jika aku jadi mereka, aku akan mengincarmu lebih dahulu, karena kau adalah orang yang paling kuat di arena ini. Raut wajah Deok-su pun langsung berubah dan dia pun tidak bicara apa-apa. Dia pun memutuskan untuk kembali ke timnya dan tidak tidur kali ini, karena dia menjadi tidak percaya kepada timnya sendiri. Timnya Ki-hun pun mendiskusikan siapa yang akan berjaga dahulu, dan mereka pun memutuskan yang berjaga dulu adalah si Ali dan juga si Sang-woo. Saat berjaga di sini Ali memberikan sebuah jagung, dan jagung ini adalah jatah makan malam mereka, tapi dia menyimpannya untuk diberikan si Sang-woo. Karena menurut Ali dia berhutang sebuah uang bis kepada Sang-woo. Sang-woo tidak menerimanya begitu saja, dia pun membagi dua jagung ini dan makan bersama. Sang-woo pun bertanya tentang kehidupan Ali dan kenapa dia bisa di sini. Ali pun menjawab bahwa ayah dan ibunya ada di Pakistan dan dia di Korea ini memiliki seorang anak dan istri, dan tujuannya ke Korea sebenarnya adalah mencari uang. Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan dia tidak mendapatkan uang sama sekali. Akhirnya dia pun berakhir di sini, yaitu Squid Game. Kita pindah ke Junho. Junho diajak oleh nomor 28 untuk pergi ke suatu tempat, padahal staf lainnya pergi ke kamarnya, namun mereka berdua tidak pergi ke kamar. Junho pun diajak ke ruang operasi ini, dan sebelum masuk mereka dicek identitasnya menggunakan sebuah scanner. Untungnya identitas para staf ada di topengnya, jadi Junho berhasil melewati pemeriksaan ini. Dan di sini akhirnya kita dijelaskan kenapa dokter seperti Beongki bisa memiliki banyak utang. Itu karena dia melakukan malpraktek kepada pasiennya. Dan di arena para pemain, kini saatnya Ki-hun berjaga. Dia berjaga dengan kakek Siji. Saat berjaga, dia pun teringat kenangan masa lalunya saat dia bekerja di pabrik. Kejadian itu terjadi 10 tahun yang lalu. Dia dan rekan-rekannya melakukan demo karena tiba-tiba saja mereka dipecat dari pabrik itu. Alasannya karena pabrik itu sudah bangkrut. Mereka melakukan demo karena pada saat itu mereka juga membutuhkan uang.
Dan pada saat itu juga istrinya akan lahiran, yaitu anaknya yang sekarang. Jadi dia sangat membutuhkan uang saat itu. Oleh karena itu dia pun ikut demo. Dan lebih parahnya lagi, ada teman dekatnya Ki-hun yang meninggal saat demo itu. Dan tiba-tiba di sini kakek Siji merasa sakit di bagian kepalanya. Ternyata kakek Siji terkena demam. Dia pun membaringkan kakek Siji dan akan mengompresnya. Sayangnya airnya habis, tapi tiba-tiba ada Saebyeok yang memberikan jatah air minumnya kepada Ki-hun untuk mengompres kakek Siji. Kembali ke ruangan para staf yang berkhianat. Di sini mereka mendiskusikan tentang beberapa orang yang sudah mereka operasi organnya. Salah satunya dulu mereka pernah mendapatkan orang yang belum mati dan masih hidup. Dan orang ini hanya memiliki satu ginjal. Dan karena memiliki satu ginjal, orang ini memiliki ciri-ciri yang sama seperti kakaknya Junho. Junho pun bertanya kepada mereka apa yang terjadi kepada orang itu. Dan mereka pun menjawab bahwa orang itu sudah mati. Dan karena hal ini, para staf pun menjadi curiga kepada Junho. Karena seharusnya dia ingat betul kejadian ini. Karena dialah yang membuang mayatnya. Untungnya saat para staf mulai curiga kepada Junho, tiba-tiba Beongki membentak mereka semua dan mengatakan jika kalian tidak bisa diam, aku tidak bisa melakukan operasi. Dan karena kakek Siji terkena demam, akhirnya dia pun tidak bisa berjaga dan akhirnya digantikan oleh Saebyeok. Kembali ke Junho, singkat cerita mereka semua pun selesai melakukan operasi ini dan Junho berperan sebagai kurir mereka. Junho pun pergi mengantarkan organ ini bersama nomor 28. Setelah mereka berdua pergi, Beongki pun bertanya apakah permainan selanjutnya. Namun para staf ini tidak tahu, padahal perjanjian mereka adalah jika Beongki mengoperasi orang-orang ini maka mereka harus memberitahukan permainan selanjutnya agar Beongki bisa merencanakan strategi sebelum permainan. Karena staf-staf ini tidak bisa menjawab Beongki, akhirnya Beongki pun melawan. Dan singkat cerita, Beongki pun berhasil mengalahkan salah satu staf ini. Dan dia pun kabur dari ruangan ini. Beongki pun kabur sampai tiba di sebuah arena permainan yang mereka gunakan untuk memainkan permainan gulali. Dan di sini staf ini memujuk Beongki untuk tetap tenang dan kembali ke game. Karena jika pemain hilang bisa menjadi masalah yang besar. Namun jika yang hilang staf maka tidak akan menjadi masalah apa-apa. Jadi dia pun menyarankan Beongki untuk kembali ke tempat tidurnya dan dia akan membakar staf yang sudah Beongki bunuh agar tidak meninggalkan jejak apapun. Staf ini pun melepaskan topengnya untuk meyakinkan Beongki dan dia pun perlahan mendekati Beongki. Dan saat di belakang Beongki, staf ini pun akan menusuk Beongki. Namun tiba-tiba dia ditembak oleh frontman. Ternyata frontman sudah mengetahui semua hal yang terjadi, yaitu tentang penjualan organ ini, namun dia tidak peduli sama sekali. Karena selama hal itu tidak mempengaruhi permainan, hal itu akan dibiarkan oleh frontman. Namun tindakan staf kali ini akan mengganggu permainan, yaitu dia berniat untuk membunuh salah satu pemain. Akhirnya dia pun harus dibunuh oleh frontman. Dan setelah itu akhirnya frontman pun juga membunuh si Beongki. Lalu kembali ke Junho, dia pun mengantarkan barang ini dengan menggunakan jalur rahasia bersama nomor 28. Mereka pun masuk ke sebuah tangga dan di tangga ini ada sebuah bom. Staf nomor 28 pun menjelaskan bahwa jalur ini adalah jalur pelarian untuk para VIP. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jika para VIP sudah melewati jalur ini, maka jalur ini akan tertutup secara otomatis dengan bom ini. Jadi tidak akan meninggalkan jejak sama sekali. Dan di sini Junho pun bertanya siapa para VIP. Staf nomor 28 pun tidak menjawab dan setelah mereka keluar dari tangga itu, akhirnya staf 28 pun menodongkan pisau kepada Junho. Dia pun bertanya siapa kau, karena nomor 29 seharusnya sudah mengetahui semua hal itu. Junho pun langsung membalikkan keadaan dengan menodongkan pistol kepada orang ini dan menyuruh staf ini untuk membuka topengnya. Dia pun marah kepada staf nomor 28 karena sudah membunuh kakaknya, yaitu orang yang hanya memiliki satu ginjal. Karena satu ginjalnya lagi sudah didonorkan kepada Junho. Saat akan ditembak, staf ini pun menyangkal semua perkataan Junho itu. Dia pun mengatakan bahwa yang sudah dioperasi adalah seorang wanita. Awalnya Junho tidak percaya hingga akhirnya staf ini mengatakan jika di ujung lorong ini ada ruangan si pemimpin, yaitu frontman. Dan di ruangan frontman ada seluruh data lengkap dari semua pemain. Setelah mengatakan hal itu, staf ini pun langsung dibunuh oleh Junho. Lalu Junho pun langsung pergi menelusuri tangga itu sampai ke atas dan sampailah dia ke ruangannya frontman. Sementara itu frontman sudah menemukan mayat nomor 28. Dan dia menduga bahwa orang yang membunuh staf ini masih di pulau ini karena tabung oksigen yang seharusnya digunakan untuk menyelam tidak berkurang satupun.
Karena ada penyusup, para pemain pun dibangunkan secara paksa dan di sini kakek Shiji tidak mau bangun dan ternyata dia kencing di celana. Sementara itu, Junho pun berhasil masuk ke ruangan data yang ada di ruangannya frontman. Dia pun mencari data kakaknya di daftar pemain tahun 2021. Namun sayangnya sampai di urutan nomor pemain terakhir yaitu Ki-hun, dia pun tidak menemukan data dari kakaknya itu. Hingga akhirnya dia pun menemukan sebuah hadiah dan saat dibuka di dalamnya terdapat sebuah list. Di dalam list ini terdapat nama-nama pemain yang pernah memenangkan pertandingan Squid Game di tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata di tahun 2015 kakaknya Junho pernah memenangkan permainan Squid Game ini. Dia pun langsung membuka arsip data pemain 2015 dan ternyata dia menemukan data kakaknya itu. Dan setelah itu episode ini pun berakhir. Dan apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah In-ho masih hidup? Dan apakah In-ho pernah bermain Squid Game? Kita tidak tahu. Dan apakah Junho akan tetap mencari kakaknya itu? Kita akan lihat di episode selanjutnya. Dan itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dari series Squid Game. Ciao.